Hai, selamat siang anak-anak kami sekalian. Tetap sehat dan semangat selalu. Pada hari ini atau pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran yang 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menemukan informasi penting tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Lalu yang kedua, siswa mampu menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, inilah gambaran umum yang akan harus kita capai pada siang hari ini sebagai tambahan pengetahuan bagi kita. Nah, pada buku paketmu itu halaman 45. Dan pada buku guru yang Pak Guru pegang, di sini ada cerita pendek dan kita akan bacakan bersama. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Wah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, anak-anak, inilah cerita singkat tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan kita. Kalau udara kotor, maka salah satu hal yang akan kita rasakan adalah sesak nafas, batuk, seperti yang dialami Dayu dalam cerita tadi. Dan masih banyak lagi dampak negatif dari asap-asap yang ditimbulkan oleh kendaraan. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan dari bacaan ini, kita bisa menjawab secara bersama. Nah, tadi dikatakan di sana Dayu terbatuk-batuk. Mengapa Dayu batuk-batuk? Ya, karena asap tebal dan hitam yang dikeluarkan kendaraan di sepanjang tepi jalan raya. Lalu, kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Ya, alasannya karena udara segar dan tidak terkontaminasi dengan polusi atau asap kendaraan. Nah, anak-anak, ada 3 penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Kita melihat satu demi satu. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Nah, ini terjadi pada bayi yang lahir lebih cepat dari yang biasanya. Kalau bayi lahir itu biasanya 9 bulan. Nah, karena dia dalam kondisi tertentu, si bayi bisa lahir 7 bulan. Nah, tetapi sebenarnya walaupun bisa dia lahir 7 bulan, tetapi saluran pernafasannya itu bisa saja belum sempurna. Nah, inilah yang dikatakan kelainan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Nah, banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis,
emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, ini kalau tidak ditangani dengan baik, ada yang bisa menular, ada yang bisa membawa yang menderita itu membawanya kepada kematian. Nah, faktor penyakit ini harus kita cegah, harus kita basmi. Caranya sangat sederhana, dengan menjaga kesehatan diri kita dan juga menghindari kontak dengan benda-benda yang kemungkinan banyak mengandung kuman atau bakteri. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, ini di kota-kota besar sudah menjadi pemandangan hari-hari yang bisa kita lihat, ya. Kalau misalnya di kota besar yang ramai kendaraannya dan juga banyak industri-industri, nah kita bisa melihat langitnya itu tidak seperti yang kita lihat di tempat kita, cenderung kuning pekat, hampir kita tidak melihat lagi warna langit yang biru, dan juga udaranya terasa tidak enak ketika kita menghirup. Nah, ini adalah faktor lingkungan. Nah, kita bersyukur di daerah kita udara masih segar, kita berada di sekitar pantai, kita berada di sekitar pedesaan, tetapi tidak tertutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang kalau kita tidak bijak, maka faktor lingkungan ini akan mempengaruhi kualitas udara di tempat kita. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada siang hari ini. Pak Guru mengucapkan thank you, terima kasih. Nah, untuk lanjutannya kita akan belajar kalimat tanya. Nah, kamu saksikan nanti di video yang akan Pak Guru tayangkan berikut ini. Ini aja dulu yang Pak Guru sampaikan. Selamat siang, salam Setiap sehat. pertanyaan selalu menggunakan kata tanya yang biasa kita kenal dengan adik Simba. Apakah adik Simba itu? A. Apa? Apa adalah kata tanya yang menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya, apa saja penyebab gangguan pernafasan? Di mana? Di mana adalah kata tanya yang menunjukkan penjelasan mengenai tempat. Contohnya, di mana ilustrasi cerita tersebut terjadi? K. Kapan? Kapan adalah kata tanya yang menunjukkan mengenai waktu. Contohnya, kapan kejadian itu terjadi? C. Siapa? Siapa adalah kata tanya yang menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contohnya, siapa yang sakit influenza pada ilustrasi tersebut? M. Mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa asap pembakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan? B. Bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya yang menunjukkan tentang cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana kondisi seseorang yang terkena gangguan pernapasan? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan?